Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau lanjut untuk ke materi bagaimana caranya membuat IG personal menjadi IG bisnis ya. Nah, ini saya karena IG yang idaayu.dayu itu adalah sudah saya jadikan menjadi akun bisnis ya, meskipun itu saya gunakan untuk personal branding ya, bukan untuk bisnis ya. Jadi kenapa ya, karena biar lebih akun personal branding ini jadi biar lebih bisa untuk melihat ya berapa banyak pengunjungnya gitu, dari mana aja dan lain-lain gitu loh. Itu makanya saya jadikan meskipun akun personal branding ya, saya ubah menjadi akun IG bisnis gitu loh. Nah, makanya di sini saya akan membuat akun IG yang baru ya. Jadi teman-teman bisa lihat bikin IG personal, nanti saya ubah menjadi IG bisnis. Nah, saya akan coba bikin di sini ya. Nah, ini karena akun baru, kita bikin create new account. Masukkan di sini, misalkan saya bikin Dayu Stokis, misalkan apa ya, glukogen banyak ya, glukogen moment. Ini sudah banyak juga, udah ada yang pakai ya. Jadi ini disarankan untuk menggunakan yang lain. Saya coba pakai ini aja deh, glukogen, misalkan propolis moment. Sudah ada, saya tambahkan propolis moment Jakarta. Nah, ya bisa ya. Nah, propolis moment Jakarta, kita next. Kemudian kita next lagi. Oke, jadi ini Ida Ayu ini bisa mengakses juga ya. Oke. Nah, ini sudah oke. Kita bisa masukkan profilnya ya. Kita pilih aja dari album ya. Dari sini misalkan saya mau pakai yang propolis. Ini saya pakai ini aja. Ya, oke. Nah, oke. Ini kita mau langsung post, nggak apa-apa, kita post ya. Ini di skip aja ya, nggak usah dulu. Nah, ini sudah jadi ya, menjadi akun personal ya. Nanti kita tinggal ubah nih, add your name, edit profilnya aja ya. Kita edit profilnya di sini, propolis Momen Jakarta. Websitenya kita bisa menggunakan ya, website saya punya, stokismoment.com. Oke, bionya kita bisa ubah, misalkan karena ini akun personal ya, nggak apa-apa saya bikin misalkan nama Ida Ayu, terus Ibu Rum, Ida Ayu top leader moment, income 2,6 miliar up ya. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini sudah pakai ininya ya. Jenis kelaminnya bisa kita ubah juga ya. Nah, ini kan tadi kan akun personal ya, gini. Nah, ini karena ini kita mau jadikan akun bisnis, kita tinggal klik switch to professional account. Ini bisa dari sini ya, bisa dari sini. Nah, ini kita pilih yang
bisa pilih yang kreator atau yang bisnis. Nah, kalau misalkan itu untuk personal branding ya, saya sarankan pilih yang kreator ya. Tapi kalau misalkan emang digunakan untuk jualan ya, pilih yang bisnis. Nah, karena ini mau digunakan untuk jualan ya, saya pilih yang bisnis. Oke? Kita klik di sini, ini continue aja. Nah, terus ininya kan kategorinya kita bisa pilih misalkan karena kan tentang kesehatan ya, kita pilih yang healthy and beauty. Oke? Kita next ya. Kalau misalkan tentang personal brand, untuk jadikan personal branding kita pilih yang kreator. Nah, nanti terserah kita mau pilih entrepreneur atau misalkan influencer atau artis dan lain-lain, kita bisa pilih ya. Ini bisnis address-nya kita juga bisa pilih, sesuaikan alamatnya Jakarta ya, kodenya boleh nggak apa-apa, atau mau di gini aja nggak apa-apa juga ya, cukup Jakarta Indonesia. Nah, ini di next. Oke. Nah, ini kita mau konekin ke Facebook atau enggak, terserah, kita tinggal pilih ya. Nah, tapi kalau saya sarankan sih konekin ke Facebook ya. Tapi Facebook ini biasanya harus yang Facebook page, jadi yang fans page ya. Kalau ke Facebook biasa dia nggak akan connect, nggak bisa. Nah, ini karena fanpage saya ini sudah digunakan semua ya, jadi saya pilih yang tidak dikonekin gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita konekin, ini jadi kita posting di IG itu akan masuk juga ke fanpage kita gitu loh. Ke fanpage-nya kita juga akan masuk. Jadi sekali posting kita bisa langsung mempostingnya itu, jadi akan muncul itu di Facebook sama di IG 2 ya jadinya. Oke, ini saya tidak konekin dulu. Nah, ini ya sudah jadi. Ini sudah jadi akun bisnis kita gitu. Nah, oke, selanjutnya ini udah. Nah, ini contoh dari akun yang sudah kita ubah menjadi akun bisnis gitu loh. Nah, caranya kalau misalkan teman-teman sudah punya akun yang personal tapi mau dijadikan akun bisnis juga bisa, jadi nggak usah membuat akun yang baru ya, tidak usah membuat akun IG yang baru. Ini kita bisa ubah dari sini ke settingan ya. Nah, nanti di sini tuh akan muncul kita mau di switch nggak ke yang personal aja deh. Saya mau bikin ke personal aja, kita tinggal switch gitu. Ini switch back ya. Jadi ini saya contohkan kalau kita mau ubah ke akun yang personal aja gitu, tidak mau dijadikan akun bisnis atau tidak mau dijadikan menjadi akun kreator. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah dari akun personal ya menjadi akun bisnis atau akun kreator, ini tinggal kita balik ke sini ke setting ya, klik account. Nah, ini tinggal pilih switch to personal account. Ini tinggal klik, pilih kan, kita balik lagi ke yang tadi seperti kita membuat akun baru. Nah, ini kita bikin akun bisnis tadi. Ini kita masukkan lagi di sini seperti tadi, healthy and beauty. Oke, next. Terus kita pilih, masukkan di sini alamatnya juga. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Ini tidak dikonekkan ke Facebook. Nah, ini sudah balik lagi ke akun bisnis. Nah, ini kenapa harus menggunakan akun bisnis ya? Karena orang akan lebih percaya ya, lebih terlihat lebih elegan ya ketika kita menggunakan akun bisnis gitu, IG bisnis. Dan dengan menggunakan IG bisnis ini pun kita akan lebih banyak mendapatkan manfaatnya gitu loh, karena akan berbeda banget ketika kita menggunakan akun yang personal. Kita tidak bisa melihat berapa orang yang melihat postingan kita gitu loh, dari kota mana aja, umurnya berapa, itu tidak akan kelihatan kalau kita menggunakan IG yang personal gitu loh. Nah, terus juga kita juga tidak bisa melihat jam rame ya, atau pengikut kita itu melihat
postingan kita itu rame-ramenya di jam berapa aja, itu tidak akan kelihatan. Tapi kalau misalkan akunnya adalah akun bisnis, itu akan terlihat. Ini ya, saya akan kasih tahu teman-teman ya. Ini kita buka yang akun bisnis saya ya, yang Stokis Momen Jakarta di sini. Nah, pertama ya, kita harus menggunakan nama yang banyak dicari orang. Jadi pakai kata kunci ya, pakai kata kunci gitu loh. Nah, ini saya pakai menggunakan Stokis Momen Jakarta gitu. Nah, pertama ya, saya akan mau jelaskan juga tadi, seperti di akun yang personal itu akan kelihatan juga followingnya berapa ya. Terus kita bisa membuat edit profilnya juga di sini ya, akan kelihatan. Nah, ini karena saya konekin ke Facebook ya, jadi ada page-nya ya, Facebooknya itu ada Miliarder Momen gitu di sini kelihatan ya. Nah, terus di IG bisnis ini saya juga tulisin ini ownernya siapa. Jadi mereka akan melihat ke akun yang kita buat menjadi yang personal branding gitu loh. Jadi pada saat orang melihat jualan kita, mereka akan melihat siapa sih yang punyanya gitu loh. Nah, makanya ini ditulisin idayu.dayu gitu. Orang bisa melihat, oh ternyata idayu tuh orangnya begini gitu loh. Makanya itu dibutuhkan yang namanya personal branding gitu. Nah, websitenya ini karena banyak ya, karena saya di sini saya pasang ada YouTube ya, kemudian juga ada Shopee, ada WhatsApp ya, ada fanpage. Jadi semuanya saya masukkan ke dalam, dibuat dalam Linktree. Jadi kalau tidak buat dalam Linktree, kita hanya bisa memasukkan satu akun aja, satu link yang emang bisa connect ke IG kita gitu. Tapi kalau menggunakan Linktree ini bisa memasukkan lebih dari satu link gitu. Jadi website, Shopee, WhatsApp, YouTube dan lain-lain gitu loh. Jadi orang bisa pilih ke mana yang mereka mau lihat gitu ya. Nah, itu. Nah, terus di sini ini seperti tadi yang saya bilang ya, di akun personal ya, kita harus menggunakan sorotan ya. Sorotan ini orang bisa melihat lebih dari 24 jam. Nah, ini kan temanya sama ya, cuma judulnya aja yang beda-beda. Tuh saya tulisin di sini gitu. Jadi senada gitu, orang akan lebih betah. Terus postingan, teman-teman bisa lihat nih, postingannya kan rapih ya. Rapih, warnanya senada gitu kan saya bikinnya gitu. Nah, orang akan lebih betah melihat postingan kita, akan berseluncur di IG kita itu seneng gitu loh. Oh iya, karena eye catching gitu loh, enak banget dilihat gitu. Nah, ini membuat orang betah untuk melihat postingan kita, berlama-lama melihat postingan kita di IG gitu loh. Nah, kemudian di IG bisnis ini juga tetap sama, bisa membuat story-nya sama seperti tadi ya. Nah, kayak gini ya. Terus bisa menggunakan hashtag juga ya, hashtagnya sama 10-20 lah ya, dan hashtag itu harus yang sesuai dengan foto yang kita buat ya. Jadi contohnya ini misalkan ya, nah saya bikin, nah jadi yang sesuai ini saya bikin ya kayak gini, Corona, pandemi, bisnis online, karena emang saya bahas tentang bisnis pada saat musim corona ini gitu loh. Nah, ini di sini ya. Jadi hashtagnya harus sesuai. Terus untuk captionnya juga harus sesuai dengan foto ya. Nggak usah terlalu panjang ya. Yang penting menarik aja gitu. Sesuaikan dengan bahasa kita aja, dan orang lebih jadi pada saat kita menulis ya, itu kita harus memikirkan orang bahwa kita menjadi orang lain gitu loh. Kita nilai tulisan kita itu sebagai orang lain gitu loh. Kita nih yang baca postingan kita ya. Jadi ibaratkan kita ini adalah orang lain yang membaca postingan kita gitu. Kita akan merasa bagaimana, apakah enak untuk dibaca, apakah dipahami ya, atau tidak gitu loh. Nah, kalau misalkan emang ternyata bagus nih fotonya, kalau orang lain melihat foto kita, bagus nih tulisannya juga gampang dipahami ya kan, menarik gitu. Nah, berarti itu sudah layak untuk di
posting gitu loh. Tapi kalau kita merasa kayaknya nggak bagus deh ya, kata-katanya terlalu ribet gitu, atau fotonya kurang menarik, nah itu sebaiknya jangan diposting gitu loh. Kita coba memikirkan dari segi orang yang melihat gitu, orang yang membaca, kayak gitu ya. Nah itu kemudian, nah dari sini ya, dengan IG bisnis ini kita bisa melihat jangkauan atau impressionnya ya, jangkauan orang itu. Jadi nih saya kasih lihat ya teman-teman, misalkan ini ya, rahasia bisnis online. Nah di sini kita bisa ada kelihatan view insight, jadi ada orang-orang yang menjangkau ini, kita bisa melihat berapa banyak. Nah di sini kita bisa lihat ya, interaksinya ada berapa. Nah ini ada berapa orang yang melihat website kita, melihat profil kita, ini bisa kelihatan di sini ya. Yang nge-like ada berapa orang, yang komen berapa, ya kan. Yang mereka nge-save postingan kita juga bisa kelihatan ada berapa orang. Nah ada 4 ya, ada 4 orang. Nah ini nih, yang melihat postingan kita ya ada berjumlah 10.000 orang. 10.378 orang yang melihat postingan kita. Nah, ini yang impression adalah orang yang melihat postingan kita. Jadi dihitungnya itu meskipun saya misalkan satu akun bisa melihat 5 kali, nah ini akan muncul di sini, akan kehitung di impression gitu loh. Tapi kalau untuk berapa akunnya aja, ini hanya di reach-nya 10.378 ini gitu loh. Tapi kalau impression ini berarti meskipun dia melihat, misalkan si A melihatnya 10 kali, itu akan munculnya di impression gitu loh. Tapi kalau akunnya aja hanya ada di akunnya aja akan dihitungnya cuma 1 kali di reach-nya, di people reach-nya ya gitu. Nah dari sini juga akan kelihatan ya, dengan orang yang melihat postingan kita ini akan follow atau tidaknya itu akan kelihatan di sini, follow. Nah ini nggak ada yang follow meskipun sudah ada 10.000, tapi tidak ada yang memfollow gitu loh. Tapi sudah ada yang memvisit profil kita ya, pada saat mereka melihat postingan kita di berandanya mereka, itu melihat ke profil kita itu ada 19 orang. Terus ada yang melihat ke website saya juga ada 14 orang gitu. Nah di sini kita juga bisa melihat ya, ada berapa sih ada siapa aja yang melihat postingan saya. Nah ini ada 100% ya yang melihat postingan saya adalah wanita gitu, jenis laki, jenis kelaminnya adalah wanita. Terus kemudian umurnya itu di antara 25-34, ini adalah yang paling banyak yang melihat postingan saya gitu. Nah kemudian lokasinya yang tertinggi itu ada banyaknya di Jawa Barat. Nah ini bisa kelihatan semua di sini ya. Nah itu ya bisa kelihatan. Kemudian juga misalkan ini nih ya, saya lihat coba deh. Nah kalau ini lebih sedikit ya, di sini lebih sedikit. Nah terus teman-teman juga ya, selain dari situ ya, teman-teman bisa lihat dari sini insight ya. Nah dari insight-nya ini secara keseluruhan, kalau tadi secara per postingan ya, ini secara keseluruhan kalau dari sini. Nah dari keseluruhan ini ya, teman-teman bisa lihat konten-konten yang sudah diposting. Nah ini ada 61 orang yang melihat postingan ini ya, ada yang 53 gitu kan. Ini teman-teman bisa lihat juga di postingan ini ya. Nah ada berapa orang ya. Nah ini ya, ini adalah postingan semuanya ya. Selama yang kita posting ini akan muncul di sini gitu, akan muncul di sini berapa orang yang melihat postingan kita, akan kelihatan. Tapi kalau yang di IG personal itu nggak akan kelihatan gitu ya. Oke, nah itu dari yang konten yang di postnya ya, yang di feed. Nah kalau yang di story, nah teman-teman juga bisa lihat. Tapi kalau yang di story ini ya, ini tidak munculnya secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa pilih 14 hari ya maksimal. 14 hari itu akan muncul di sini gitu. Tapi kalau yang lebih dari 14 hari itu nggak muncul gitu ya. Ini bisa dilihat. Nah ini kan kelihatan tuh ya, ada 12 orang, 9 gitu yang melihat postingan kita
gitu. Oke. Nah, kemudian selain dari konten, teman-teman bisa lihat dari activity-nya. Nah, activity ini ya ada 4.674 orang yang melihat postingan saya gitu. Nah, impressionnya ini lebih banyak ya, karena satu akun itu bisa melihat beberapa kali gitu, ada 6 ribuan. Nah, ini hanya yang dari tanggal 27 Juni sampai 3 Juli yang melihatnya, yang terekam di insight ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga harinya yang paling tinggi itu ya, yaitu di hari Kamis ya. Ini jumlahnya ada 19 gitu, ada 19 akun ya. Nah, yang melihat profil kita, yang memvisit yang pada saat mereka melihat postingan kita di Beranda atau di Explore, mereka kan bisa lihat profil kita ya. Nah, di sini ada 75 orang. Nah, tertingginya yaitu di hari Kamis gitu ya. Nah, ini di sini kemudian teman-teman bisa juga melihat audiensnya. Yes, ini secara keseluruhan ya kalau yang di sini. Nah, ada followernya kan ada 8.379 ya. Nah, ternyata ada yang meng-unfollow saya itu 81 orang ya di dalam waktu 27 Juni sampai 4 Juli ini. Kemudian ada juga yang memfollow saya 15 orang gitu. Di sini kelihatan ya. Terus di bagian lokasinya ini yang paling tinggi adalah Jakarta, kedua Medan, Bandung, Bekasi, dan Makassar. Ini yang tertinggi ya, 5 lokasi tertinggi. Nah, negaranya yaitu dari Indonesia kebanyakan ya. Ada dari negara lain ya, tapi tidak begitu terdeteksi ya gitu. Jadi mayoritas di Indonesia tuh hanya kurang dari 1% ya, kurang dari 1% kalau dari negara lain, tapi dari Indonesia ada 97%. Nah, kemudian usianya ya, ini mayoritas di usia 18-24 itu tertinggi, yang keduanya ada di 25 sampai 34. Ini ya di sini. Terus kemudian nah, ini untuk jenis kelaminnya kebanyakan seperti ini, 18 sampai 34 ini masih dominan ya. Kemudian yang perempuan juga sama, 18 sampai 34 ini yang dominannya. Kemudian, nah ini lebih banyaknya wanita, ada 74%, kalau laki-laki 26%. Kemudian juga followers kita ini melihat postingan kita itu di hari yang paling banyak itu adalah tadi kan hari Kamis ya di harinya. Nah, follower ini kita bisa melihat yang ini di jamnya. Kalau jamnya ini di hari Jumat, jamnya itu adalah yang tertinggi itu ada di jam 6 sore. 6 sore ya. Nah, yang kemudian di jam 9 malam, jam 12, jam 3 sore, jam 9 pagi. Itu yang efektif ya kita posting ya. Jadi kita bisa milih posting itu di jam-jam tersebut karena banyak orang yang melihat postingan kita itu di jam itu gitu. Itu kalau di hari Jumat. Ya, tapi kalau kita dipilih hari lain ya, kita bisa pilih hari lain misalkan. Nah, ini hari lain banyaknya juga masih tetap di jam 6 sore, ini hari Minggu ya, sama jam 9 malam. Gitu. Nah, ini kemudian kalau kita pilih harinya rata-rata ini hampir semua hari ya hampir sama ya. Jadi setiap hari masih banyak ya, sekitar 4 ribuan. Sekitar 4 ribuan yang melihat postingan saya itu setiap harinya gitu. Jamnya aja yang berbeda-beda. Nah, ini kita bisa gunakan ya untuk pada saat kita membuat iklan. Ini kita bisa jadikan target kita dari insight ini. Kita bisa mentargetkan tadi kotanya. Ada 5 kota ya. Ini kita bisa jadikan jadi target market kita. Kemudian usianya bisa kelihatan usia berapa aja yang menjadi target market kita. Kemudian jenis kelaminnya ya, dan jam serta harinya gitu. Ini bisa dijadikan sebagai untuk ketika kita mau membuat iklan yang berbayar ya. Gitu ya. Nah, kemudian dengan ya mengenai akun berbayar ini ya, dengan menggunakan IG bisnis ini kita bisa menggunakan layanan IG untuk promosi yang berbayar ya. Kemudian
ini nanti saya akan menjelaskan mengenai yang berbayar itu di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, itu sekian tentang bagaimana caranya menggunakan akun personal menjadi akun bisnis ya, dan manfaatnya apa aja. Itu sangat bagus banget ya, karena kita sudah tahu targetnya seperti apa, marketnya seperti apa ya, yang ini bisa kita olah lagi untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Oke, cukup sekian dan terima kasih.